Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pembina Majelis Remaja Rihul Miski Al-Ustadz Syarif Hidayatullah, yang saya hormati Al-Ustadz Ahmad Bukhari, Al-Ustadz Effendi Marwi SOC, Al-Ustadz Miftahuddin, dan Al-Ustadz Soleh Solahuddin, dan seluruh hadirin jamaah Rihul Miski yang berbahagia. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan kalau sehat lahir aja, batinnya enggak, pasti enggak datang. Sehat batinnya aja, lahir enggak datang. Makanya alhamdulillah, sehat lahir dan batin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada yang mulia Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita berharap kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang bahagia, ada sebuah mahfuzat. Tahu mahfuzat? Tahu mahfuzat? Belum tahu ya? Atau makalah ulama. Kalau nyantri pasti tahu mahfuzat. Ya, perkataan para ulama. Seperti manjada, nah itu mahfuzat. Mansaro alat darbi wasola, itu mahfuzat. Ada sebuah mahfuzat yang mengatakan man aktsaro ihsanihi aktsaro ikhwanihi. Man aktsaro ihsanihi aktsaro ikhwanihi. Kalau nggak salah itu mahfuzat ke-12. Barang siapa yang banyak kebaikannya, maka akan banyak kawannya. Man aktsaro ihsanihi aktsaro ikhwanihi. Barang siapa yang banyak kebaikannya, akan banyak kawannya. Jadi kalau kamu mau banyak kawannya, harus berbuat baik. Tadi kata Ustaz Syarif, ya kan? Orang ada yang ketika hidup sangat dicintai oleh orang lain. Kenapa? Karena kebaikannya. Ada orang yang masih hidup didoain mati. Ada gak? Ada. Siapa? Oh no gitu ya. Orang masih hidup didoain mati. Kenapa? Karena dia banyak kejelekannya. Ya kan? Ngutang di mana-mana, bilangnya ngutang ya, tapi akhirnya minta gitu. Karena apa? Enggak dibalikin. Kemudian apa lagi? Perbuatan jelek itu mengganggu orang. Orang mau ngaji enggak boleh. Ya. Katanya lagi corona. Tapi di waktu yang lain boleh. Ada sono gitu ya? Ada kan? Tahu dah. Paham kan? Paham. Yang paham boleh tawa. Jadi agar kita dikenang orang, kita tidak didoain orang biar cepat mati, berbuat baik yang banyak. Kalau ngaji nih, ya kan ngaji kata Abi tadi harus beda. Yang ngaji sama yang tidak ngaji harus beda, betul. Jangan ngaji begitu, enggak ngaji begitu juga. Harus beda, ya, tampil beda. Nah, kebaikan itu ada 3.
3 level kebaikan itu. Yang pertama al-had al-adwa, kebaikan yang level pertama. Misalnya bayar zakat, itu kebaikan karena memang perintah Allah. Sholat itu kebaikan karena apa? Perintah Allah, harus kita laksanakan itu. Yang kedua al-had al-ausat, kebaikan yang pertengahan. Ya, kebaikan yang pertengahan ini yang sunnah-sunnah. Misalnya apa? Menolong orang. Ya, kemudian menyingkirkan duri di jalan. Mungkin kalau duri sekarang jarang ya. Adanya paku sama kawat. Ya kan? Paku sama kawat. Singkirkan. Jangan ada paku di pinggir, di tengah-tengahin. Biar orang pada kempes bannya. Akhirnya si Ridwan selaku penambal ban, dia gembira sekali. Nggak boleh begitu ya. Kalau ada halangan di tengah, dipinggirkan. Itu kebaikan. Ya. Yang ketiga, al-had al-aqsa, kebaikan yang level 3, yang paling baik. Kita tidak punya, ada yang butuh, kita kasih. Itu contoh perbaikan yang kebaikan yang level 3, seperti para sahabat Ansor. Ketika orang-orang muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah, sahabat Ansor yang punya rumah 2 dikasih 1 buat kaum muhajirin. Punya sawah dibelah 2. Istrinya ada 2, seorang 1. Benar. Ya. Isinya 2, seorang 1. Itulah kebaikan yang paling tinggi. Jadi kita butuh, orang lain butuh, kita mendahulukan orang lain. Itulah kebaikan yang paling baik. Jadi kebaikan itu seperti Ustaz tadi guru kita bilang harus melekat di masyarakat. Jangan sampai kita dicap jelek terus. Kalau kita buat baik, maka kita akan dicintai oleh orang lain. Kalau kita buat baik, kita akan disukai oleh orang lain. Jangan ya, kalau kita udah buat baik, ya kan? Jangankan kita nyanyi, ya. Mungkin kentut aja juga orang suka itu. Kalau buat baik ya gitu. Itu ibaratnya. Jadi itu. Dan kemudian perbuatan baik sekecil apapun akan ada balasannya. Ada 2 ayat terakhir. Ada yang satu nggak? Ada yang tahu nggak surat ayatnya? Barang siapa berbuat baik sekecil apapun akan dibalas. Ada yang hafal? Ada yang tahu nggak? Nah ini dia. Tapi mau ngasih duit nih, dia kan emang tukang dorong duit ya. Duitnya banyakan dia. Dorong doang, duit orang itu mah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berbuat kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang berbuat kejahatan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berbuat baik jangan lihat besarnya, tapi lihat keikhlasannya. Ada duri di jalan disingkirkan, itu perbuatan baik. Sepele menurut kita, sepele tapi sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang tidak tahu. Sekarang kalau kita nginjek duri, ya nginjek duri bisa tetanus, betul gak Pak ya? Nah, karena kita menyingkirkan, insya Allah akan terhindar. Nah itulah ya. Jadi perbuatan baik terus harus kita kerjakan. Dan jangan kita lihat perbuatan baik itu kecil atau besar, tapi dengan keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahlul khair. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.